وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin muslimat jamaah asar rahimakumullah. Kembali sore hari ini kita dipertemukan dalam majelis kajian kita atau halaqah kita setelah sholat asar. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang bagaimana perspektif seorang mukmin tentang kematian itu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang apa makna kematian itu, bahwa dalam pandangan keimanan kematian itu sama saja dengan kelahiran. Nah, jadi kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang memindahkan itu Allah. Nah, sebagaimana ruh kita masuk ke dalam jasad, masuk ke dalam tubuh ketika kita di rahim itu atas perintah Allah. Begitu juga nanti ruh kita meninggalkan jasad ini juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari alam rahim masuk ke alam dunia itu disebut kelahiran. Nah, sedangkan kita dari alam dunia ini masuk ke alam berikutnya itu disebut kematian. Jadi kita di sini mati, tapi di sana lahir. Jadi kita lahir lagi di sana, di alam barzakh itu. Kira-kira seperti itu perspektif keimanan. Nah, tentu karena perkara hidup setelah mati ini adalah perkara yang gaib. Manusia banyak kemudian mengalami keraguan-raguan karena mereka menggunakan akalnya yang terbatas. Ya, mereka tidak merasa cukup dengan merendah untuk percaya kepada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul. Kalau kita percaya kepada keterangan yang dibawa oleh para nabi, para rasul, maka sebenarnya tidak ada kesulitan bagi kita untuk menerima bahwa betapa digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa alam setelah kematian itu jauh lebih besar dibandingkan alam yang sekarang kita tempati ini. Jadi perbandingan dunia dengan alam barzakh itu sama dengan perbandingan alam rahim dengan alam dunia. Ya, rahimnya kecil seperti ini, kemudian kita lahir ke dunia, ini jauh lebih besar, lebih ramai dibandingkan alam rahim. Begitu juga perbandingannya alam dunia yang kita tempati hari ini dengan alam barzakh yang akan kita datangi. Di sana itu jauh lebih ramai lagi, lebih luas lagi, dan lebih sempurna lagi kehidupannya. Ya. Tapi intinya itu hanya satu saja, harus jadi orang solih. Kalau kita ingin enak. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kematian ini dalam perspektif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama ada hadis Nabi yang menyatakan seperti ini. Jadi pernah lewat di hadapan Nabi itu ada jenazah yang diusung, ada jenazah diusung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini orang yang meninggal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mustarihun, mustarih. Yang kedua, mustarahun minhu. Ya, jadi ada mustarih, ada mustarah minhu. Nah, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa itu mustarih, apa itu mustarih minhu? Nabi bersabda, mustarih itu adalah orang beriman, orang mukmin hidup di dunia
kok mati, berarti mustarih, istirahat. Dia itu istirahat. Kenapa? Karena dunia ini kalau orang mukmin itu disebutkan oleh Nabi sijnun, seperti penjara. Ya. Banyak fitnah, banyak masalah, ruwet. Kita hidup di dunia ini mau jadi orang jujur, banyak musuh. Betul Pak ya? Nah, cobalah kita jadi pegawai yang jujur, umpama. Itu pasti banyak pegawai yang tidak senang. Jadi polisi yang jujur, itu pasti banyak polisi lain tidak senang. Jadi anggota DPR yang jujur, pasti banyak anggota DPR yang tidak senang. Pasti itu. Ya. Jadi hidup tegak di atas aturan itu susah. Banyak fitnah. Jadi orang kaya yang jujur juga susah. Jadi seperti itulah. Makanya Nabi katakan itu orang mukmin itu kok mati, berarti dia mustarih, istirahat. Istirahat dari semua tetek bengek, hiruk pikuk dunia ini yang katakanlah merupakan sesuatu yang berat bagi keimanannya. Ya, kita mencari rezeki yang halal hari ini sulitnya bukan main, Pak. Ya, sedikit-sedikit kita harus berurusan dengan riba, berurusan dengan praktek-praktek keuangan yang tidak jelas itu. Jadi hidup mempertahankan iman di tengah dunia yang tidak jelas seperti ini berat, melelahkan. Ya, makanya Nabi mengatakan orang mukmin kok beneran imannya itu kok mati, berarti dia mustarih, sudah berhenti dia istirahat. Ya, ini alhamdulillah ini kematian ini. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi orang ini adalah mustarihum minhu. Apa artinya mustari minhu? Ini orang fasik. Ya. Orang jahat mati, berarti makhluk-makhluk di dunia ini istirahat dari dia. Ya. Jadi orang jahat kok mati, ini banyak makhluk yang bernapas lega. Nabi katakan di situ, manusia bernapas lega, binatang bernapas lega, bahkan tumbuh-tumbuhan bernapas lega. Itu namanya mustarih minhu. Ya, saya berikan contoh ini Pak. Kalau seperti Donald Trump ini tiba-tiba mati, ini banyak yang alhamdulillah. Ini kan contoh ya. Ini ada orang ini tidak ada aturan. Sembarang saja mau dibikin. Tidak ada adab, tidak ada etika. Dan didukung oleh power yang kuat. Ya, dia punya tombol nuklir ini ngeri Pak. Jadi seperti koboi yang seperti bandit. Dia sembarang saja dia mau bilang apa, dia mau tembak siapa, dia mau. Ini betul-betul kacau dunia ini dibikin. Ini kalau orang seperti ini tiba-tiba kok ada berita kena serangan jantung, mati. Ini banyak yang alhamdulillah. Itu namanya mustarah minhu. Jadi ada orang yang ketika meninggal dia istirahat dari ruwetnya dunia. Ada juga orang yang ketika meninggal maka dunialah yang istirahat dari kejahatannya. Itu gambaran perspektif betapa kematian itu positif. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sabdakan, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai, yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allahi, tapi barang siapa yang tidak senang, benci berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah lebih benci lagi berjumpa dengan dia. Nah, ini kita pegang betul ini hadis ini. Siapa yang senang dengan perjumpaan kepada Allah,
Kita bayangkan, kita renungkan kata-kata berjumpa dengan pencipta kita. Taruh kita ini dilahirkan dari orang tua yang baik, bapak ibu yang perhatian kepada kita, yang sayang kepada kita. Kemudian tiba masanya kita pergi merantau ke tempat yang jauh. Berpuluh-puluh tahun kita tidak pernah pulang. Sampai kemudian tiba masanya kita pulang untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai ini. Bagaimana perasaan kita? Tentu kita senang. Kita senang dengan perjumpaan dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita. Nah, lalu bagaimana kira-kira ketika kita itu sudah masuk ke dalam pintu gerbang untuk memulai perjumpaan dengan pencipta kita, yang menciptakan kita, yang membentuk kita dengan model seperti ini, yang sejak awal penciptaan sudah memberikan perhatian kepada kita, yang kasih sayangnya bukan hanya ketika kita di rahim, bukan hanya ketika kita di dunia, bahkan sampai di alam barzakh nanti, ketika semua orang ini sudah tidak punya kuasa lagi untuk bagaimana membantu kita di sana. Satu-satunya harapan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita akan bertemu dengan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa ya pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan para sahabat di satu malam. Ketika itu bulan purnama, bulan ini sangat terang berkilau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada satu masa nanti kalian akan melihat Tuhan kalian. Kalian akan bertemu dengan Allah dan melihat Allah sama seperti kalian melihat bulan ini hari ini. Jelas akan terjadi itu. Dan itu gerbangnya adalah kematian. Harus mati dulu kita, Pak. Kenapa? Karena dunia ini terlalu sempit, tidak bisa. Itu kalau dalam bahasa Quran itu, kalau Allah itu tajalli di dunia ini meledak ini, tidak kuat, Pak. Jadi ini dunia ini dirancang memang bukan untuk penampakan katakanlah makhluk-makhluk yang besar, apalagi pencipta makhluk. Ya, tidak sanggup, Pak, dunia ini. Ada keterbatasan secara fisik. Nah, jadi nanti bisanya itu di sana. Nah, ketika kemudian kita hidup dalam ketaatan, nah, bayangkan kita hidup 60 tahun, 70 tahun, berapa kali kita sujud, kita sholat, kita ruku, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan namanya, berzikir menyebut namanya. Masa kita tidak rindu? Tidak rindukah kita ingin bertemu dengan zat yang kita sembah selama berpuluh-puluh tahun, yang dengan atas namanya kita bersabar tidak makan yang haram, dengan alasan untuk mendapatkan keridhoannya, kemudian kita menahan lapar, menahan dahaga, berpuasa pada bulan Ramadan. Pasti kita rindu zat yang karenanya kita hidup, yang karenanya kita mati, yang karenanya kita beribadah, zat yang menjadi alasan dari semua apa yang kita lakukan. Ini tentu aneh kalau kita tidak rindu ingin bertemu. Nah, makanya Nabi mengatakan, siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah itu lebih suka lagi berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih senang lagi Allah lebih tidak senang lagi untuk berjumpa dengan dia. Nah, maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami ini yang takut mati? Apakah kami ini termasuk orang yang tidak senang berjumpa dengan Allah? Oh, takut mati itu apakah termasuk ciri orang yang tidak senang berjumpa dengan Allah? Nah, maka Rasulullah berkata tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya begini, semua orang itu takut mati, tapi orang mukmin itu menjelang kematiannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berita gembira kepadanya. Jadi menjelang kematiannya, ketika sekaratnya itu Allah akan memberikan berita gembira kepadanya, sehingga kemudian dia menjadi senang, dan tidak ada yang lebih dia senangi kecuali apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya menjelang kematiannya itu. Sehingga kemudian dia menjadi senang akan perjumpaannya kepada Allah. Jadi artinya apa? Artinya orang mukmin itu meskipun pada awalnya benci mati, tidak suka mati, tidak pengen mati,
Tapi menjelang matinya itu Allah akan mengatur caranya supaya orang ini kemudian menjadi senang dengan kematian itu karena berita gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kan banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ini orang yang ketika hidup di dunia itu kemudian mengikrarkan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah, menjelang matinya nanti itu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan kirim malaikat-malaikat. Allah akan kirim malaikat-malaikat dengan wajah yang indah, dengan aroma yang sangat harum. Duduk di sekelilingnya, tidak ada yang bisa melihat. Tapi orang yang sedang sekarat ini bisa melihat. Dibuka tabir gaib itu, dia bisa memandang makhluk-makhluk yang datang dari alam gaib ini dengan membawa berita gembira. Apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat ini? La takhafu, kamu jangan takut. Jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi nanti di sana. Tenang saja. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati dengan apa-apa yang akan kamu tinggalkan di sini. Wa abshiru, bergembiralah bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'aduna, yang telah dijanjikan kepada kalian. Itulah yang kemudian menyebabkan hatinya itu senang. Hatinya senang, lalu kemudian dia menjadi senang berjumpa dengan Allah. Karena begitu dia senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Tapi sebaliknya, orang-orang kafir ini juga ada tamu yang datang. Tapi yang datang ini adalah malaikatun gilazun. Ini malaikat-malaikat dengan wajah yang memendam amarah. Malaikat-malaikat dengan wajah yang menghitam, bukan memerah lagi, menghitam saking marahnya. Membawa berita buruk. Membawa berita buruk ya, Pak. Itulah kemudian yang menyebabkan dia tidak senang dengan kematian itu. Karena diperlihatkan kepadanya apa yang akan dituju di sana. Lalu timbullah perasaan tidak senang untuk mati, tidak senang berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun mengatakan, saya lebih tidak senang lagi berjumpa denganmu. Dan dia dimatikan dalam keadaan seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dua gambaran yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang hendak kita upaya. Bagaimana kematian itu kemudian menjadi mustarih. Kita menjadi mustarih. Orang-orang yang beristirahat dari penatnya dunia ini. Nah, kemudian yang kedua, kita menjadi orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala aturkan bagaimana caranya supaya menjelang mati itu, menjelang kita berpisah, menjelang ruh kita pergi meninggalkan itu, kita dalam keadaan ridho. Kita rela, kita senang dengan perjumpaan kita dengan Allah. Maka Allah pun akan lebih senang lagi berjumpa dengan kita. Nah, ini dulu dua ini kita bicarakan. Insya Allah besok asar pada waktu yang sama kita akan bahas beberapa lagi terkait dengan perspektif positif tentang kematian ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.